Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Recording in progress. alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi PhD atas pertanian di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang pada tahun Bapak dan Ibu pejabat yang hadir dalam Morning Recharge Ramadan pagi ini yang belum bisa kami sebutkan satu persatu. Dan tak lupa seluruh sahabat Morning Recharge Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir melalui Zoom maupun yang mendengarkan melalui radio kanal Bea Cukai. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam program Morning Recharge Ramadan episode ke-18 yang mengambil tema Ramadan, momentum mengenalkan Islam di negeri orang. Kali ini kita menghadirkan Bapak Dr. Hewan Pujiatmoko PhD atas pertanian di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang di tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Nah, ini alhamdulillah beliau sudah bersama kita ya. Alhamdulillah. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kehidupan, keimanan, keislaman, juga kesehatan sehingga pagi hari ini kita dapat berkumpul secara maya untuk kembali merajut tali silaturahim sekaligus merecharge semangat ibadah Ramadan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keistiqomahan untuk kita bisa mengoptimalkan ibadah di setengah Ramadan yang tersisa nih. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan tak lupa sholat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita para penghulu Nabi dan Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para sahabat-sahabatnya, kepada para tabiin, tabiut tabiin, juga kepada seluruh umat beliau yang senantiasa istiqomah untuk berada di jalannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan dan tekad yang kukuh untuk senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sampai akhir hayat nanti. Sahabat Morning Recharge Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memulai acara kita pada pagi hari ini bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. sebelum memulai Morning Recharge nih yang kita interview, kita sharing ya dengan Dr. Pujiat Moko. Ini saya ingin menyapa dulu nih. Baik. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gimana kabarnya Pak Dokter? Al- Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah Sampai sehat hari ya. ke-18 ini. Alhamdulillah, semoga selalu diberi kelancaran dok dalam menjalankan Amin, ibadah amin, Ramadan amin. kali ini. Baik, tanpa berlama-lama ya dok ya, karena kita Baik, juga waktunya terbatas, hanya 30 menit. Mungkin selanjutnya marilah kita simak materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Hewan Pujiatmoko PhD. Kepada Pak Puji, kami persilahkan. terima kasih Pak Ustadz Fawaz. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam milisani yafqahu qawli amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan,
terutama nikmat iman dan Islam, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Solawat dan salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, dan pengikutnya yang setia istiqomah menjalankan ajaran beliau. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini, eh, sahabat-sahabat Morning Recharge Ramadan, saya akan bercerita tentang pengalaman eh, saya selama di Jepang terkait dengan perkembangan Islam di Jepang dan serta dakwah yang dilakukan di Jepang dengan judul Tantangan dan Peluang Dakwah di Jepang. Nah, outline-nya adalah seperti ini. Awal kedatangan dan perkembangan Islam di Jepang, dakwah di bulan Ramadan di Jepang, kehidupan sosial dan keagamaan di Jepang, dakwah melalui perilaku, dan yang terakhir kesimpulan. Kita mulai dari awal kedatangan dan perkembangan Islam di Jepang. Ya, awal kedatangan Islam di Jepang, menurut sejarah Jepang, lebih banyak berhubungan dengan Konfusianisme, kemudian Buddha dan Shinto, sementara Islam tidak ada dalam kehidupan masyarakat Jepang pada waktu itu ya. Kemudian kebijakan mengasingkan diri selama 200 tahun, yaitu pada abad ke-17, membuat Jepang tidak ada kontak ya dengan Islam dari luar. Kemudian ketika Jepang membuka diri pada masa restorasi Meiji, orang Jepang mulai mengetahui Islam melalui buku-buku Cina dan Eropa. Islam tidak masuk ke Jepang melalui upaya penyebaran yang disengaja, melainkan melalui kontak dengan pedagang atau perorangan Muslim dari luar Jepang. Pada masa restorasi Meiji, buku-buku yang diterjemahkan dari masa bahasa Cina atau Eropa memperkenalkan Islam ke Jepang pada masa restorasi Meiji. Nah, ini periodisasi pengenalan Jepang dengan Islam menurut Arifin B. Dakwah Islam di bulan Ramadan di Jepang. Yang pertama ya A-nya ya, peningkatan pemeluk Islam di Jepang ya. Peningkatan jumlah Muslim, kemudian pemeluk agama Islam di Jepang meningkat signifikan selama 2 dekade terakhir. Nah, kemudian jumlah masjid berkembang pesat menjadi 113 masjid pada Maret 2021 dibandingkan yang pada tahun 1909 hanya 15 masjid. Faktor peningkatan ya perkembangan Islam di Jepang yaitu melalui pernikahan antara Muslim dan warga Jepang serta orang yang berpindah agama menjadi penyebab utama. Menurut peneliti ya dari Profesor Hirotumi Tanada menunjukkan sekitar 230.000 Muslim tinggal di Jepang pada akhir tahun 2020. Kemudian terkait penentuan Ramadan dan Idul Fitri. Ini terutama di KMI ya, Keluarga Masyarakat Islam Indonesia yang ada di Jepang. Penentuan tanggal 1 Ramadan di Jepang
itu karena ya hilal tidak terlihat secara langsung, maka proses penentuan mengacu pada laporan dari negara Muslim terdekat, ya seperti Malaysia. Kemudian perayaan Ramadan dan Idul Fitri seringkali mengacu pada keputusan yang diambil di Malaysia. Kemudian pengaruh dari keputusan negara-negara Muslim besar dalam menentukan tanggal ibadah memulai Ramadan. Kemudian saya coba ceritakan tentang sholat tarawih dan ceramah di Masjid KBRI ya. Biasanya dilakukan ya di sholat tarawih di Masjid Indonesia Tokyo. Nah itu setiap malam selama bulan Ramadan, jamaah melakukan sholat tarawih di masjid ini. Kemudian eh, kegiatan ceramah disampaikan oleh ustadz dari yang diundang dari KBRI dan lembaga lain seperti Dompet Duafa dan Huma Inisiatif. Nah, ceramah dan workshop diadakan untuk mendekatkan masyarakat Jepang kepada Islam. Keberagaman pengisi ceramah memberikan pemahaman yang lebih kaya tentang Islam. Biasanya KBRI Tokyo itu mengundang 4 ustadz ya selama bulan Ramadan, masing-masing sekitar 1 minggu. Nah, buka bersama dan sholat tahajud ya. Buka bersama biasanya dilakukan setiap hari di Masjid Indonesia Tokyo, terutama pada hari akhir pekan, yaitu Sabtu dan Ahad. Itu jumlahnya lebih banyak daripada hari-hari biasa. Nah, Masjid eh, Jami Turki Tokyo itu juga mengadakan acara buka bersama ya. Nah, buka bersama menjadi ajang ukhuwah dan dakwah kepada masyarakat non-Muslim. Biasanya kawan-kawan di KMII itu mengundang orang-orang Jepang untuk ikut buka bersama. Kemudian sholat tahajud pada 10 hari terakhir dilaksanakan pada malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian yang kelima ya, pandangan non-Muslim dan peluang dakwah. Nah, eh, ini ya sangat menarik ini ya, pandangan non-Muslim ya. Banyak orang Jepang yang awalnya sulit memahami puasa dan sholat tarawih. Tapi setelah eh, kita ikutkan buka bersama, kemudian dilakukan dialog antar agama, menjadi sarana penting untuk memperkenalkan Islam. Kemudian peluang dakwah di bulan Ramadan, buka bersama dan ceramah memberikan kesempatan untuk menunjukkan nilai-nilai Islam seperti kedamaian dan kasih sayang. Nah, Ramadan juga menjadi momen yang strategis untuk membuka dialog dengan masyarakat Jepang dan warga asing yang ada di Jepang. Kemudian yang ketiga itu terkait kehidupan sosial dan keagamaan di Jepang. Ya, Jepang merupakan negara kepulauan di Asia Timur, kita tahu ya. Kemudian memiliki kehidupan sosial yang unik dengan perpaduan budaya tradisional dan modern. Nah, kalau kawan-kawan yang belajar di sana atau bekerja di Jepang itu tahu persis, walaupun mereka teknologinya tinggi, tetapi dia masih eh, menganut budaya tradisional. Kemudian yang berikutnya, agama memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat meskipun tidak bersifat dogmatis. Ya, yang ini keadaan sosial keagamaan masyarakat Jepang. Masyarakat
memiliki keyakinan agama yang fleksibel ya, fleksibel. Kemudian di sana ada Shinto dan Buddha adalah dua agama utama. Shinto ya, menghormati alam dan leluhur, kemudian Buddha masuk dari Cina dan Korea pada abad ke-6. Nah, dalam praktek keagamaan ini ya memang lucu ya menurut kita ya. Pernikahan sering dilakukan dengan upacara Shinto. Ya, kadang-kadang supaya kelihatan lebih modern lagi di gereja. Tapi kemudian pada upacara kematian mengikuti tradisi Buddha. Ya, kemudian ya masyarakat lebih fokus pada perbuatan baik daripada formalitas agama. Ya ini ya, saya ulang lagi, masyarakat lebih fokus pada perbuatan baik daripada formalitas agama. Ya, perbuatan baik menurut kita itu ya adalah akhlak yang baik ya. Nah, ini rupanya mereka udah paham ini terkait yang dilihat itu perbuatan baiknya ya, bukan apa namanya formalitas agamanya. Kemudian generasi muda di kota besar lebih berorientasi pada kehidupan modern daripada agama. Yang kedua, perpaduan kepercayaan dan toleransi beragama. Ada konsep namanya Shinbutsu Shugo. Ini adalah perpaduan Shinto dan Buddha. Kadang-kadang ya, kuil Shinto dan Buddha itu sering berdiri ya, berdampingan ya, dibangun berdampingan. Selanjutnya, ya, agama Kristen berkembang setelah Perang Dunia Kedua, tetapi tidak sebesar ya jumlahnya ya, itu tidak sebesar Shinto dan Buddha. Kemudian pada abad ke-9 dan 20 ada agama baru ya tanda kutip itu, artinya selain Shinto dan Buddha itu ya, dan Kristen menggabungkan unsur tradisional dan modern. Islam berkembang dengan adanya pekerjaan migran dan komunitas Muslim kecil di kota besar seperti Tokyo dan Osaka. Nah, ini yang penting juga, sikap pemerintah terhadap agama. Sito berperan dalam struktur kekaisaran Jepang sejak zaman kuno. Nah, kemudian pada era Meiji, yaitu tahun 1868 sampai 1912, Shinto dijadikan agama negara untuk memperkuat nasionalisme. Nah, ini merupakan suatu apa ya? Strategi ya menurut saya ya. Strategi penting ya bahwa untuk menyatukan apa orang-orang Jepang, penduduk Jepang itu membuat suatu agama negara yaitu Shinto. Tapi kemudian setelah Perang Dunia II, konstitusi Jepang menjamin ya kebebasan beragama. Ya, artinya agama selain Shinto itu bisa masuk ya. Kemudian pemerintah bersikap netral terhadap agama. Nah, ini menjadi apa peluang kita ya bahwa kita kalau dakwah di sana dengan tadi apa namanya mengedepankan akhlak yang baik, insya Allah bisa diterima gitu kan. Kemudian masyarakat tetap menghormati nilai-nilai budaya yang berakar dari agama. Kemudian dakwah melalui perilaku. Oh, tantangan dan solusi dakwah di Jepang ya. Tantangan berupa pandangan negatif, yaitu image negatif Islam di Jepang sering dipicu oleh pemberitaan media massa yang tidak objektif. Seringkali mengaitkan Islam dengan hal-hal yang buruk seperti terorisme. Dan kadang-kadang mereka selain media massa juga belajar apa namanya agama lain selain Shinto dan Buddha itu melalui komik-komik ya. Nah, ya bacaannya seperti itu. Kemudian ada
seorang ya mualaf ya namanya Kaiji mengakui bahwa dakwah di negara dengan jumlah muslim yang kecil memerlukan usaha ekstra untuk mengubah pandangan masyarakat. Mungkin kalau kawan-kawan yang apa namanya berlatar belakang sosiologi ya, mungkin bisa memaklumi ini ya, karena persentasenya kecil sekali jumlah muslim di sana. Kemudian dia ya KIJ ini menawarkan atau biasa melakukan dakwah secara offline dan online. Ya, dia menyebarkan informasi yang benar tentang Islam baik secara tatap muka maupun melalui media sosial. Dan dia juga percaya dakwah harus dilakukan secara keduanya, baik offline maupun online, untuk menjelaskan Islam dengan cara yang lebih mudah diakses oleh orang banyak. Kemudian peran Indonesia dalam dakwah Islam di Jepang. Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar memiliki peran besar ya. Komunitas Indonesia di Jepang itu cukup besar. Kalau kita jalan-jalan bisa terdengar dari percakapannya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa yang kadang-kadang mereka terlihat di beberapa tempat seperti di pusat pertokoan atau hiburan seperti kebun binatang, Tokyo Disneyland dan sebagainya. Jadi apa namanya komunitas Indonesia apa terlihat di sana ya. Kemudian donasi pembangunan masjid. Salah satunya Masjid Indonesia Tokyo ya, Masjid Indonesia Tokyo yang didanai oleh masyarakat Indonesia dan pemerintah Indonesia. Dakwah masyarakat Indonesia berperan penting dalam penyebaran di Jepang, Islam di Jepang. Kemudian pesan untuk Muslim di Jepang. Ini yang tadi dari Kaiji ya, menegaskan agar para mualaf di Jepang tidak merasa terisolasi karena ada komunitas Muslim yang bisa menjadi keluarga dan tempat berbagi. Kemudian dakwah yang menghadapkan akhlak yang baik seperti Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 21 meneladani Rasulullah SAW dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam dakwah melalui perilaku yang baik. Kemudian ya, dakwah sebagai cermin ajaran Islam. Dakwah melalui akhlak yang baik tidak hanya mengenalkan Islam tetapi juga mencerminkan ajaran mulia agama Islam kepada orang lain. Nah, sebagai kesimpulan ya, kehidupan sosial Jepang mengutamakan harmoni dan toleransi. Kemudian poin kedua, agama memiliki peran dan budaya dan tradisi tetapi tidak mendominasi kehidupan modern. Sikap masyarakat yang fleksibel terhadap agama mencerminkan nilai-nilai kedamaian dan penghormatan. Pemerintah, nah ini yang penting ya, di garis baik, pemerintah menjunjung tinggi kebebasan beragama, memungkinkan keberagaman tetap berkembang dalam masyarakat. Islam ya kedepannya Islam diprediksi akan terus berkembang di Jepang seiring dengan peningkatan jumlah pemeluk agama Islam di seluruh dunia. Pendekatan damai dan moderat dalam dakwah Islam di Jepang sangat penting. Nah, harapan apa? Islam dapat memperkaya sosial masyarakat Jepang dengan nilai-nilai kedamaian, toleransi, dan kerukunan. Waktunya masih ada berapa menit lagi ya? Mungkin 5 menit lagi, Pak. Baik, 5 menit lagi ya.
baik, kita ceritakan dengan pengalaman ya. Ya, ini kami apa pengalaman mengikuti pelatihan pengujian obat hewan tahun 8788 di tempat tinggal di Tokyo International Center. Nah, pada ya berapa puluh tahun yang lalu ini ya, itu pada waktu itu sholat di kamar sendiri ya, di kamar sendiri. Kalau pas lagi di lab itu di lab sendiri. Jadi tidak ada tempat khusus. Nah, dakwah melalui kegiatan bersama olahraga. Jadi kita apa ikut kegiatan olahraga, bisbol, badminton, tenis meja, dan bola voli untuk menceritakan tentang Islam. Kemudian ketika belajar di apa Universitas Nagoya, kami pada tahun 92 sholat Jumatnya itu menyewa sebuah gedung yang mungkin belakangan akan menjadi masjid ya, Masjid Nagoya. Nah, kemudian dakwah di sana itu ya bercerita ya kepada orang-orang Jepang tentang agama Islam dan Indonesia itu, terutama misalnya Bali. Kemudian dakwahnya dengan cara mengikuti 3 kali kegiatan homestay selama 6 bulan ya. Nah, masjidnya ya dulu apa namanya tidak semegah ini, sekarang sudah menjadi Masjid Nagoya seperti ini. Kemudian ketika ambil S3, studi program doktor di Universitas Gifu, nah ditunjuk pada waktu itu ditunjuk menjadi presiden Gifu Muslim Association. Ya mungkin karena orangnya nggak ada di sana, apa yang ini yang mau nggak ada, ya ditunjuk ya ikut saja. Kemudian menyelenggarakan sholat eh, apa 5 waktu itu ada di eh, sudut tangga di Fakultas Teknik gitu ya. Kemudian menyelenggarakan sholat Jumat di aula asrama mahasiswa asing di Universitas Gifu, kemudian melakukan pengajuan rutin, baca Al-Quran, kultum ya Ustadz dadakan ya tanda kutip ya, biasanya dari sama mahasiswa. eh, Jumlah mahasiswa pada waktu Indonesia pada waktu itu 18 orang. Tapi kalau waktu sholat Jumat itu karena banyak orang asing ya dari Timur Tengah maupun dari Asia Tenggara itu jumlahnya lebih dari 40. Nah, menyelenggarakan sholat Jumat, terawih. Nah, pada waktu sebelum saya itu belum ada terawih. Nah, setelah saya ditunjuk, itu melakukan kegiatan terawih, termasuk ada Idul Adha dan Idul Fitri. Nah, ketika yang lanjutannya ini ya, kami ditunjuk untuk melakukan winter camp ya, untuk mahasiswa-mahasiswa Muslim asing yang di Jepang itu melakukan apa namanya ya peningkatan keimanan ya itu di sebuah tempat ya di luar kota ya, kita sebut di winter camp ya diselenggarakan oleh Japanese Muslim Student Association. Kami yang apa namanya mengarrange ini, alhamdulillah ya dihadiri oleh mahasiswa Muslim asing yang di Jepang. Nah kemudian silaturahim, olahraga badminton, tenis, kemudian mengajarkan masakan Indonesia di SD tempat sekolah anak, kemudian apa dari situ juga apa bisa mengambil hikmah bahwa anak-anak Jepang dari playgroup itu sudah sayang terhadap binatang. Kemudian ketika ditanya anak saya sendiri, tanya cita-citanya apa, pengen menjadi penjual bunga. Jadi eh, jauh dari apa namanya pikiran orang-orang kita ya. Penjualan bunga tujuannya apa? Untuk membuat bahagia orang karena melihat rangkaian bunga saya. Nah, ini anak playgroup itu bisa apa mempunyai pendapat seperti itu. Ini suatu apa namanya pendidikan yang hasil pendidikan yang luar biasa menurut saya. Kemudian kami menyelenggarakan pernikahan orang Jepang dan orang asing pada waktu itu hanya sekali ya. Nah, pengalaman yang menarik adalah ya polisi Jepang itu datang ke rumah menanyakan kegiatan apa Gifu Muslim Association dan meminta ceritakan ajaran tentang Islam.
Nah, yang menarik juga terkait dengan pertanyaan tentang jihad. Nah, itu yang apa namanya harus hati-hati untuk menjelaskannya. Jadi kita berpikir juga bahwa orang-orang di luar Islam itu punya apa namanya kalau membaca itu ada pandangan seperti itu ya terkait jihad. Kemudian kami juga melakukan pengumpulan JIS yang disalurkan ke masjid-masjid di Indonesia. Nah ini dulu belum ada masjid, ya pada waktu dia setelah itu dirintis sehingga pada tahun 2007 itu eh, berdirilah masjid ini di Gifu. Jadi begitu apa namanya giroh apa semangat untuk eh, melakukan pembangunan masjid masyarakat untuk masyarakat Islam di Jepang itu begitu tinggi. Nah, oh ya, kemudian Vostok di Universitas Gifu. Kemudian terakhir atas pertanian ya, KBRI Tokyo. Nah, pada waktu itu ditunjuk menjadi Ketua Keluarga Masyarakat Islam Indonesia. Itu tahun eh, 2005 sampai 2007. Di sana menjalankan sholat Jumat, Tarawih, sholat Idul Adha dan Idul Fitri tadi sudah saya jelaskan ya, mengumpulkan zakat, infak dan sodakoh. Tadi sudah diceritakan mendatangkan 4 ustadz dari Indonesia selama Ramadan, kemudian memperjalankan ustadz ke daerah Jepang, buka puasa bersama di hari Sabtu dan Ahad, merencanakan pembangunan masjid Indonesia. Nah ini pada waktu tahun 2000, 2005-2007-an itu kami sudah merencanakan untuk pembangunan masjid ya. Kemudian kami juga melakukan silaturahim ke induk semang, petani dan petani muda magang di seluruh Jepang. Kemudian menjadi pembina Indonesian Agriculture Student Association yang biasanya menyelenggarakan seminar-seminar dan kadang-kadang mengundang narasumber dari Indonesia termasuk pada waktu itu Sekretaris Menteri Pertanian Bapak Prof. Munif untuk menjelaskan tentang keberhasilan swasembada pangan pada saat itu. Nah ini Masjid Tokyonya, eh, sebelah kirinya itu bangunan Balai Indonesia termasuk eh, sekolah Indonesia ada di sana. Nah ini lembaga Islam yang di Jepang, ada Asosiasi Muslim Jepang, kemudian ada keluarga tadi, KMI, kemudian Halal Indonesia Tokyo, ada lembaga sertifikasi halal lainnya, ya NAHA, dan Muslim Student Association Japan yang tadi menyelenggarakan Natsu Camp di Winter Camp di Gifu. Nah ini saya coba untuk apa membuat apa bahan-bahannya itu saya masukkan ke blog saya Tani Tokyo. Nah silahkan cukup panjang ini ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Dr. Pujiatmoko, PhD, yang telah menyampaikan tadi berbagai pengalaman ketika menempuh pendidikan dan juga eh, bertugas di Jepang ya, Pak Dokter ya. Iya, Baik, betul. sangat menarik sekali, sahabat Morning Recharge. Nih, bagaimana tadi pengalaman berdakwah dan juga beserta tantangan-tantangan yang dihadapi eh, ketika melakukan dakwah di Jepang ya, Masya Allah, tabarakallah. Baik, Amin. selanjutnya ini kita masih ada waktu sedikit lagi nih, mungkin sampai 8.15 ya. Kami persilakan kepada sahabat Morning Recharge Ramadan yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya. Bisa langsung berinteraksi dengan Pak Pujiatmoko dengan menekan tombol raise hand yang bagi yang bergabung di Zoom, atau juga bisa menyampaikan lewat chat Zoom, atau bisa juga dengan kirim WA ke nomor 0812 4920 7758. Oke, baik.
kami persilakan nih, sahabat Morning Recharge nih. Ini ada yang komen Ustadz nih. Bagus nih kalau pengalaman Pak Dokter Puji ini di Jepang dibukukan. Nah, itu gimana Ustadz? Apakah sudah ada eh, rencana atau malah sudah ada bukunya gitu Ustadz? Tentang pengalaman ke pengalaman tadi. Oh, baik, baik. Baik, terima kasih nih ya Pak atas sarannya. Ya pada pada waktu beberapa bulan yang lalu sudah memikirkan hal itu setelah saya menulis buku terkait ya penyakit zoonosis itu sudah satu buku sudah. Kemudian dulu pernah menulis ya hasil kerja saya selama di sana terkait dengan bagaimana memasarkan ya produk pertanian eh, ke Jepang. Itu ada bukunya. Nah, kalau ini sarannya seperti ini ya eh, boleh juga saya coba tapi ya pelan-pelan namanya. Ya, saya ada beberapa ini tulisan eh, terkait pada waktu kelahiran anak yang ketiga gitu kan. Saya coba tulis gitu kan apa bahwa dengan kelahiran anak ketiga bisa menjadikan suatu fasilah untuk apa ke depannya gitu kan untuk masa depannya. Nah, baik ini masukan dan nanti mohon dukungannya atau saran-sarannya terkait pembuatan buku ini. Baik, terima kasih. Baik, nah, ini luar biasa. Jadi tunggu aja ya, sahabat Morning Recharge Ramadan nih. Nanti kalau misalkan bukunya sudah launching gitu ya, nanti bisa dipesan gitu ya. Oke, ini Oh, eh, ada lagi Pak Dokter pertanyaan di chat Zoom ini iya. dari Pak Kis nih. Bagaimana Pak Dokter fenomena milenial yang saat ini banyak yang memilih kabur dulu ke luar negeri ya. Sementara ada juga TKI Jepang yang kerja di kebun. Nah, itu bagaimana, Dok, tanggapannya? Oh iya. Kami tadi ada cerita menyinggung yang terkait eh, magang pemuda petani dari Indonesia ke Jepang. Itu pada waktu itu ya masih berlarut ya sampai sekarang. Itu sekitar 50-60 orang ya pemuda petani muda ya yang sudah pengalaman bertani 3-4 tahun, umurnya masih 27 tahun itu kan. Itu dikirim ke Jepang ya, dipersiapkan dari Kementerian Pertanian itu dikirim ke Jepang untuk magang ya. Ada yang 1 tahun, ada yang sampai 3 tahun. Ya, mereka yang magang ini ya, dia ketika pulang akan memperoleh pertama mental yang kuat ya, karena dia harus bekerja keras ya. Kemudian diawasi oleh dibimbing oleh induk semangnya. Kalau di bahasa Jepangnya namanya otosang ya, bapak gitu kan otosang itu induk semangnya. Nah itu dibina dengan baik sehingga mentalnya itu kuat. Kemudian yang kedua adalah eh, jiwa apa entrepreneurship-nya untuk bisa berdagang karena dia melihat sendiri bagaimana petani-petani Jepang itu memasarkan produknya dan menjaga kualitasnya sehingga selalu menginginkan kualitas yang terbaik. Kalau ada yang yang jelek itu disingkirkan untuk tidak dijual. Biasanya dijual ke koperasi atau ke, ke yang pesan langsung. Nah, kemudian yang ketiga itu punya eh, etos kerja ya, etos kerja yang besar setelah pulang dari sana. Dari jam 7 dari jam 7 pagi sampai kadang jam 7 malam dia ada pekerjaan terus gitu kan. Jadi sudah terbiasa kerja berat ya. Itu terus kemudian melihat impian ke depannya. Petani-petani Jepang itu eh, kaya ya, tanda kutip kalau dibandingkan kita bisa punya mobil sampai 4 gitu. Salah satu mobilnya bisa Alphard gitu kan ya. Kemudian
hanya 4 ya, ada 4 orang itu bisa menghandle sekitar 10 sampai 20 hektar. Nah, itu dengan mekanisasi. Nah, kemudian pakai apa namanya pupuk kandang, pupuk organik gitu kan ya, sehingga tidak berbahaya. Nah, yang keempatnya dia begitu pulang memperoleh modal ya paling enggak berapa ya sekitar 300 juta lah. Nah, itu bisa digunakan untuk modal ya bertani di Indonesia. Nah, yang penting ini adalah disambut oleh pemerintah Indonesia, baik itu pusat maupun daerah, menyambut mereka diposisikan atau di inkubasikan supaya menjadi petani bagus. Tapi ada banyak contoh petani-petani yang pulang dari Jepang ini itu ada yang menjadi anggota DPRD, ada yang menjadi ketua KTNA ya eh, 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 petani petani nelayan ya, Perhimpunan Petani Nelayan se-Indonesia. Jadi ketuanya itu dari eh, lulusan ini. Nah, makanya terkait apa namanya tadi apa namanya generasi milenial ya. Nah, itu harus diberikan eh, dukungan untuk mempunyai aktivitas yang positif ya, positif. Jangan sampai terkena brain rot. Jadi pegang HP terus, terus apa namanya melihat konten-konten ya, konten-konten yang tentunya buruk sehingga otaknya itu tidak berkembang dengan baik, termasuk semangat untuk belajarnya itu menurun atau boleh dibilang tidak mau belajar. Ini bahayanya kalau kita melihat apa namanya konten-konten yang buruk di medsos. Demikian, apakah bisa menjawab ini? Baik, terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya bagaimana tadi. Menarik juga ya, ternyata petani di Jepang itu secara ekonomi pun juga sudah apa ya, kaya-kaya gitu ya Dok ya. Iya, 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 Nah, itu mungkin juga nanti menjadi PR juga bagi pemerintah di Indonesia khususnya ya, nanti bagaimana untuk menyejahterakan kelompok petani seperti itu supaya iya, lebih semangat seperti itu. iya, iya. Baik, eh ini kita masih ada waktu sedikit lagi bagi sahabat Money Recharge, bagi yang ingin bertanya masih dipersilahkan bisa melalui chat Zoom atau mau berinteraksi secara langsung dengan Pak Dr. Pujiatmoko atau bisa juga chat ke nomor WA 0812 4920 7758. Baik, Izin bertanya, Mas Usaid. siap. Nah, ini ada sahabat Pony Oke. Richards nih dari Ibu Betty Ya, dari BPDC TMPA BPBC TMPA Jakarta. Jakarta. Siap. Pak Silakan Puji, Ibu ya, Betty. ya. Terima kasih Pak Ya, Puji. Jadi punya gambaran Jepang itu seperti apa. Ternyata mereka baik, malah baik. justru apa ya Pak. Action itu malah diutamakan ya Pak. Alhamdulillah ya Allah. Iya, iya, Apa iya. daripada ini. Pak, yang masalah tadi itu Pak, kayaknya kekhawatiran orang Jepang itu masalah jihad itu ya Pak ya. Nah, Iya, ketika iya. dikasih tahu kita gitu Pak, reaksi mereka gimana Pak kepada ini Islam gitu Pak? Ya, kalau dia kan latar belakangnya dia polisi ya, yang datang itu polisi. Jadi punya pemikiran itu ya bagus ya, apa namanya bagus, terbuka gitu kan ya. Sampai ya setelah jelasan tentang jihad itu itu sebenarnya damai guys. Ya, apa namanya kalau tidak dimulai kita lakukan itu dan Islam itu ajarannya damai ya cerita banyak panjang lebar. Eh, dan Pak polisi ini ya jadi sahabat itu kan ya. Pada waktu itu saya sampaikan eh, kenapa nggak langsung ke eh, perguruan tinggi
ke Universitas Gifu. Di sana banyak mahasiswa-mahasiswa bisa tanya bukan hanya satu orang saja, tapi bisa banyak orang ya, banyak pendapat itu kan. Oh, kami kalau di sini nggak boleh masuk ke kampus. Nah, itu disiplinnya polisi seperti itu. Nah, kemudian dia apa? Kalau pergi ke apa dari Suco gak ada apa dinas luar gitu kan, datang ke rumah membawa oleh-oleh gitu kan. Jadi apa namanya? Itu juga sebagai apa namanya? Sebagai pengalaman saya kalau dakwah sebenarnya harusnya seperti itu gitu kan. Memberikan apa apa atensi Oleh-oleh yang ya bagus Pak ya. kemudian Ya. ya oleh-oleh ya, oleh-oleh ya. Oleh-oleh ya. Oleh-oleh ya. Kemudian apa ya seperti apa apa yang tadi kata eh, Kaiji yang orang Jepang yang mualaf itu yang penting adalah ditampilkan perilakunya. Kalau perilakunya bagus, ya itu diterima gitu kan. Diterima dengan baik. Demikian dulu. Ya, Masya Allah, berarti rekan-rekan Islam yang ada di Jepang itu, wah ini apa itu pejuang ini untuk memperlihatkan bahwa Islam itu tidak seperti itu ya Pak Puji. Semoga Allah Iya. memudahkan teman-teman yang ada di Jepang. Amin, amin. Amin, 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 Terima amin, ya kasih Rabbal Pak. alamin. Terima kasih. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, luar biasa tadi pengalaman yang diceritakan Pak Puji. Semoga menginspirasi, memotivasi kita semua jangan mau kalah gitu ya sama pejuang-pejuang dakwah. Bagaimana eh, tantangan ya dakwah di negara yang mayoritasnya itu non Muslim sih. Itu lebih menantang daripada eh, kita di sini nih, kita di Indonesia mayoritas Muslim gitu ya. Itu tantangannya jauh lebih besar ketika kita berada di sebuah daerah ya wilayahnya mayoritas itu non Muslim. Bagaimana kita memperkenalkan, bagaimana kita menunjukkan perilaku yang baik sehingga bisa diterima seperti itu. Baik, eh, dan nah ini ada komen lagi nih. Kalau kami di sini nggak boleh masuk kampus. Nah, kalau di negara kami polisinya intel, pura-pura jadi mahasiswa, Pak Dokter ya. Kalau di Jepang pegang teguh tadi Program disiplin teguh ya. polisinya. Nggak boleh masuk kampus ya udah kalau di negara suatu negara gitu ya polisinya malah nyamar jadi intel biar bisa masuk kampus gitu. Iya, iya, iya. Itu saya salut Siap, juga itu terkait disiplin itu. siap, siap. Baik, sahabat Morning Recharge, mungkin eh, masih ada beberapa pertanyaan dan mungkin masih banyak yang ingin digali ya tentang pengalaman Pak Pujiatmoko ketika eh, berdakwah di negara Jepang. Namun sayang sekali karena keterbatasan waktu sehingga beberapa pertanyaan yang mungkin belum bisa disampaikan nanti bisa disampaikan di waktu seperti itu ya Pak Dokter ya. Baik, Baik. baik. Terima kasih. Baik Pak Dokter, mungkin sebelum mengakhiri sesi kita pada pagi hari ini, kami persilakan kepada Pak Dokter Pujiatmoko untuk menyampaikan closing statement-nya. Persilakan. Baik, baik. Ini suatu kesempatan ya untuk kawan-kawan yang masih muda ya, yang umurnya di bawah 35 atau di bawah 40 ya, untuk menimba ilmu di Jepang. Ya, di sana perkembangan ilmu pengetahuan terutama untuk riset itu sangat bagus. Eh, Silahkan untuk mempersiapkan diri ya untuk eh, ke Jepang. Nah, sambil nanti belajar di sana, punya kesempatan untuk berdakwah di sana. Mudah-mudahan dengan acara ini apa eh, tidak menutup kemungkinan kemampuan kita berdakwah itu berkembang di negara lain.
mudah-mudahan ah satu lagi ya, tadi belum saya sampaikan. Eh, di sana banyak masuk Muslim ya, wanita yang masuk Muslim karena pernikahan. Nah, banyakan itu dari eh, orang-orang Pakistan. Nah, itu juga suatu kesempatan ya untuk dakwah melalui dengan cara menikahi orang Jepang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ya, kepada Pak Dr. Pujiatmoko PhD yang telah menyampaikan motivasi, telah menyampaikan pengalaman ketika berdakwah di Jepang khususnya ya. Semoga memberikan motivasi kepada kita, memberikan inspirasi agar bisa menambahkan semangat untuk kita untuk terus mendakwahkan Islam. Nah, tadi poin pentingnya adalah eh, Islam adalah perilakunya yang dilihat ya. Jadi bisa diterima gitu oleh berbagai kalangan. Seperti itu. Baik, sahabat Morning Recharge, demikianlah program Morning Recharge Ramadan di episode ke-18. Kami ucapkan terima kasih kepada sahabat Morning Recharge yang telah mengikuti acara pada pagi hari ini, baik yang melalui Zoom ataupun mendengarkan langsung secara live di kanal BC Radio. Dan tadi kalau ada sahabat Morning Recharge yang masih ada yang penasaran nih, apa pengalaman-pengalaman dari Pak Pujiatmoko tadi bisa mengunjungi blognya ya, Pak Dokter ya, ya, blog ya. atanitokyo.blogspot.com. Oke, baik, sahabat Morning Recharge, insya Allah besok kita akan kembali berjumpa pada program Morning Recharge Ramadan ya, dan besok akan menghadirkan Bapak Muhammad Sitkun SEMIB, Kepala Bagian Pembangunan Karakter dan KSM Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dengan tema falsafah puasa, dan kita akan bertemu di jam yang sama yaitu jam 30, dan jangan melewatkan acara Morning Recharge Ramadan kali ini. Eh, dan yang nggak kalah seru nih, kita udah mendengarkan narasumber dari Jepang, kemudian kemarin dari Palestina, dan besok nih tunggu aja ya, ada narasumber dari Amerika dan juga dari Australia. Ini menarik sekali nih. Baik, saya Fawas selaku MC hari ini mewakili segenap panitia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, dan mohon izin untuk menutup kegiatan pagi hari ini dengan sebuah pantun nih. Petir bukan sembarang petir, petir menyambar, nampak terang cahayanya. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Sampai jumpa di Morning Recharge Ramadan berikutnya. Demikian, Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Wawasan wabarakatuh. keagamaan. Maaf lahir Recording batin. stopped. Dan Maaf jika lahir lagi setiap batin. Kamis jam 8 sampai dengan 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya Terima kasih informasi. Assalamualaikum. Izinlah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.